Bagaimana hari libur kalian? Semoga menyenangkan ya, walaupun tetap diam di rumah, tetapi tetap bisa berkumpul dengan keluarga. Oke adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita akan memuji Tuhan. Hari ini siapa yang bersuka cita? Saya harap semua kalian bersuka cita ya, karena hari ini Tuhan memberikan kita berkat kesehatan, berkat kekuatan, dan sukacita. Kita akan memuji Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Hari Senin, hari Selasa, semua hari itu harinya Tuhan. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita akan berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan untuk menyertai ibadah di rumah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat berterima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan setiap hari. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, dan kami juga dapat berkumpul dengan keluarga kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati agar kami dapat mengikuti dengan baik dan kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak kalau Tuhan itu sangat baik. Tuhan baik untuk kita semua. Nah, karena itu kita memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Nanti ada gerakannya ya, ikut Kak Vini ya. cerita dulu. Kak Vini punya seorang teman, tapi kok dia pilih-pilih teman ya? Kenapa ya? Kak Vini sih nggak tahu jawabannya. Tapi nanti
ya, kenapa ya ada teman yang pilih-pilih begitu? Apakah itu baik atau tidak ya? Kita tunggu jawabannya. Shalom anak-anak, apa kabarnya minggu ini? Tentu baik ya. Yuk anak-anak, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan cerita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur karena kami anak-anak-Mu, dimanapun kami sekarang ini berada, kami tetap disertai dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami bisa memahami, bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Sakriso Ladiana Saragi. Biarlah Tuhan Yesus yang berkenan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan cerita pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Ibu ulangi ya. Bacaan Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikian pembacaan Alkitab kita. Tentu yang berbahagia kita semua yang mau mendengarkan firman atau cerita pada saat ini. Amin. Ya, anak-anak, hari ini tema cerita kita berbicara tentang sahabat, ya, teman untuk semua orang. Ya, anak-anak, ibu mau tanya nih, siapa di sini yang punya teman? Wah, siapa? Temennya? Wah, iya. Semua banyak teman ya. Aduh, luar biasa. Teman tuh biasanya untuk apa sih? Untuk bermain. Wah, main bersama. Apalagi? Ngobrol bersama, cerita-cerita bersama. Wah, semua pasti ingin punya banyak teman ya. Nah, bagaimana kalau ya kita nggak punya teman? Gimana? Wah, pasti sedih ya. Pasti kita kesepian ya, nggak punya temen sih. Nah, ada satu cerita di mana ya, cerita tentang seorang bapak, namanya Bapak Lewi. Namanya siapa? Bapak Lewi. Wah, ini nih ya, Bapak Lewi. Dia ini seorang pemungut cukai. Wah,
Apa ya pemungut cukai itu? Jadi pada zaman dulu ya, pemungut cukai itu tugasnya untuk menagih pajak. Aduh, apalagi ya pajak ya Bu Pendeta. Nah, nanti bisa ya dikatakan kepada Mama, pajak itu ya yang bisa dilihat, pajak itu artinya iuran dari rakyat yang dibayarkan kepada pemerintah. Untuk apa? Untuk biasanya pemerintah buat jalan, ya, jalan raya, jalan tol, sekolah, rumah sakit, semua itu untuk pembiayaannya itu diambil dari pajak. Nah, anak-anak, Lewi ini dia adalah seorang pemungut cukai yang kerjaannya itu menagih pajak dari rakyatnya. Tapi cara dia menagih pajak sangat kasar. Kalau dia datang ke rakyat dan rakyatnya itu nggak bisa bayar, dia marah-marah, dia ngamuk, dia pokoknya dia keras sekali. Akhirnya apa? Orang-orang pada waktu itu nggak suka sama Lewi. Dianggapnya Lewi itu ya, dia ini orang berdosa. Karena apa? Yaitu tadi, kalau dia nagih uang pajak, dia selalu kasar. Dan juga seringkali dia memperkaya dirinya. Wah, dia kaya raya nih, duitnya banyak dia. Duitnya banyak sekali, kaya raya. Tapi satu, dia tidak disukai sama orang-orang di sekitarnya, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dikatakan bahwa Lewi ini adalah orang yang berdosa, orang yang gak perlu ditemenin. Nah, bagaimana kalau gak punya temen tadi sepi ya? Sedih gak? Ya, Lewi sedih. Pak Lewi pada waktu itu sedih. Dia orang kaya raya, banyak duit, tapi dia kesepian. Dia juga butuh teman. Tapi siapa yang mau berteman dengan dia? Gak punya teman. Nah, anak-anak, dalam kondisi kesepian dan sedih itulah, maka Tuhan Yesus datang menghampiri ya Pak Lewi ini. Dia katakan, "Pak Lewi, mari ikutlah aku." Lah, Lewi katakan, Pak Lewi bilang, "Hah, ikut Tuhan?" "Iya, ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu salah satu muridku." Wah, anak-anak, luar biasa senangnya Pak Lewi pada saat itu. Dia yang tadinya nggak punya teman, dia yang kesepian. Tuhan Yesus ngajak dia untuk menjadi salah satu muridnya. Wah, Lewi senang sekali. Pak Lewi pada waktu itu senang sekali. Dia menyambut ajakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadikan Pak Lewi sahabatnya. Lalu pada saat itu, ketika Pak Lewi sudah menjadi murid Yesus, ya, maka Pak Lewi pun mengucap syukur. Dia mengundang teman-temannya, ya, sesama pemungut cukai, untuk diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Pak Lewi mengajak teman-temannya membuat pesta supaya teman-temannya juga bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tapi saat itu, orang-orang Yahudi, ya, para ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi pada waktu itu nggak seneng. Yang mereka ngomel, mereka marah. Mereka bilang, "Kok dia kenapa itu
Yesus mau berteman dengan orang yang berdosa. Lalu Tuhan Yesus ngomong, bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau dokter, tapi orang sakit yang memerlukan tabib atau dokter. Nah, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi aku memanggil orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, Pak Lewi adalah salah satu yang dianggap orang yang berdosa, orang yang jahat, tetapi Tuhan Yesus tetap merangkul, menjadikan Pak Lewi sahabat dan salah satu muridnya. Supaya apa? Supaya Pak Lewi ketika sudah menjadi murid Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang baik lagi. Nah, buktinya setelah dia mengikut Tuhan Yesus, maka Pak Lewi dia tinggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai atau penagih pajak. Dia tinggalkan semua kekayaannya, lalu dia mengikut Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita bisa renungkan dari cerita tentang Pak Lewi si pemungut cukai? Di sini kita melihat ya, bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya dia mencintai ya semua orang. Tuhan Yesus tidak memandang siapa orang yang diajak untuk menjadi pengikutnya. Dikatakan Pak Lewi adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan Yesus justru menghampiri Pak Lewi dan menjadikan Pak Lewi teman, sahabat, supaya apa? Pak Lewi bisa berubah menjadi orang yang baik. Nah, anak-anak, ya, siapa yang di sini suka milih-milih teman? Iya, mulai sekarang jangan pernah milih teman ya. Kalaupun ada teman kita nih, teman saya tuh nakal, suka jahilin saya, suka nakalin saya. Ya, memang sih kadang-kala sebel ya punya teman yang kayak begitu. Tapi ingat, Tuhan Yesus nggak sebel tuh. Tuhan Yesus malah justru mau datang membuat Pak Lewi itu menjadi baik. Nah, anak-anak juga begitu. Kalau ada anak yang nakal, kalau ada anak yang menyebalkan, jangan lantas dijauhi terus. Kita dekatin. Bukan untuk ikut-ikutan jadi nakal ya, jangan. Tapi kita dekatin dia, jadikan dia teman kita. Dan apa? Kita kasih nasihat supaya dia jadi anak Tuhan Yesus yang baik. Betul gak? Iya. Jadi sekali lagi ya, Tuhan Yesus mau menerima semua orang menjadi sahabat atau temannya. Oleh karena itu, anak-anak juga harus jadi teman dan sahabat bagi anak-anak yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekarang sampai selamanya. Amin. Nah, adik-adik, sudah ketemu kan jawabannya? Kenapa kita nggak boleh pilih-pilih teman? Ternyata jawabannya adalah karena Tuhan mengasihi semua orang. Dan kita pun juga harus mengasihi semua orang, semua teman kita tanpa membeda-bedakan. Mau kulitnya hitam, mau putih, dia badannya tinggi atau pendek, kita harus mengasihi mereka semua. Nah, adik-adik, hari ini kita punya aktivitas. Ada aktivitas untuk anak kelas balita, batita, dan kelas kecil, dan juga aktivitas untuk anak kelas besar. Kita akan belajar bersama-sama. Kita mulai dari aktivitas anak kelas kecil ya. Kak Vini ambilkan kertasnya. Nah, Kak Vini punya 2 kertas di sini. Kak Vini punya 2 kertas.
Karena ada dua, bagaimana cara mengerjakannya? Kita simpan dulu kertas yang satu ini ya, yang masih kosong. Kita simpan. Kita kerjakan yang pertama dulu. Kertas yang ada gambar anak-anak kecilnya. Nah, kelihatan kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama-tama, adik-adik harus menggunting. Adik-adik harus menggunting nih. Kalau untuk anak balita dan batita atau anak kelas 1 mungkin masih susah untuk megang gunting, bisa dibantu oleh mama atau papa di rumah ya. Pertama, kalian harus menggunting bagian kertas yang luarnya adik-adik. Nih. Ya, jika sudah digunting, kertasnya akan jadi seperti ini. Nah, lalu kenapa ada garis putus-putus? Nah, Kak Vina akan jelaskan. Garis putus-putus ini untuk membantu kalian melipat agar ketika kalian melipat, lipatannya lurus. Nah, kita mulai ya, tapi sebelum itu kalian lihat, ini kan ada gambar tapi belum ada warnanya. Jika kalian di rumah ada pensil warna atau krayon, kalian mau mewarnainya, silahkan. Kalian boleh mewarnai gambar anak-anaknya atau tulisan ini. Dan jangan lupa di sini kalian harus menuliskan karena kita akan membuat kartu untuk teman kita. Jadi kalian tuliskan siapa nama teman yang akan menerima kartu yang kalian buat. Oke? Jika sudah digunting, sudah diwarnai dan sudah ditulis namanya, kita mulai untuk melipat. Pertama-tama adik-adik lipat kertasnya seperti ini. Kelihatan kan? Kita lipat menjadi dua bagian. Nah, kita lipat menjadi dua bagian. Gambar yang ada anak kecilnya di depannya adik-adik seperti ini. Setelah itu kita lipat lagi menjadi seperti ini. Nah, berbentuk seperti kartu bukan? Dan jangan lupa sebelum kalian itu dilem, kalian beri lem di bagian belakang ini supaya nanti kertasnya tidak terbuka. Setelah kalian beri lem, dilipat seperti ini dan dilipat lagi seperti ini. Nah, jika sudah selesai, sambil menunggu lem tadi kering, kita simpan kartu yang pertama ya. Kita simpan kartu yang pertama, kemudian kita ambil kertas yang kedua, kertas yang hanya ada gambar kotaknya. Sama, adik-adik juga pertama-tama harus menggunting. Adik-adik harus menggunting, ikutin garis yang ada di sini nih. Kelihatan? Setelah adik-adik menggunting, ikutin garisnya, kertasnya akan menjadi seperti ini. Menjadi persegi. Lalu, apa yang kita lakukan dengan kertas persegi ini? Nah, kita akan melakukan beberapa langkah. Pertama, adik-adik harus melipat membentuk seperti segitiga. Sebentar, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah, adik-adik buka dulu kertasnya. Seperti ini lagi. Kita lipat lagi, buat segitiga, dibalik lagi adik-adik. Di ujung yang berlawanan. Nah, jadi seperti ini. Sudah, kita buka kertasnya. Sudah kelihatan kan? Ada seperti tanda silang. Kemudian kita lipat ke tengah adik-adik. Kita lipat dua seperti ini. Sebentar. Nah, kita buka, akan jadi seperti ini. Ini baru lipatan yang ketiga. Sudah? Dan yang terakhir adik-adik lipat menjadi dua ke tengah seperti ini. Jika sudah, kemudian adik-adik lihat kertasnya seperti ini. Kita buat seperti ini, seperti kuncup bunga. Tuh, kelihatan?
sudah, kita akan lipat jadi satu dulu kuncup bunganya, karena kita akan menggunting ya, seperti ini. Adik-adik perlu membuat gambar setengah lingkaran atau gambar senyum di sini, atau seperti ini. Kertasnya lebih kecil ya, seperti ini, kelihatan? Jika sudah, adik-adik mulai menggunting, ikuti lingkaran yang kalian buat tadi. Kak ini bantu gunting ya, kita gunting. Tada, jadinya seperti ini, lucu ya. Terus kita buka. Nah, seperti yang tadi kan adik-adik. Kemudian kita buka kertasnya. Nah, masih kosong ya, karena kita akan membuat seperti bunga. Adik-adik kalau di rumah ada spidol atau pulpen, silahkan digaris, ikutin lipatan garis ini, lipatan kertasnya digaris. Dan kemudian karena kita membuat bunga pasti ada putiknya tuh adik-adik. Nah, ini gambar yang seperti ini. Adik-adik bisa tambahkan gambar putik di dalam bunganya. Jika sudah digambar, kita lipat kembali kertasnya seperti ini. Kita buat seperti ini, seperti tanda hati, gambar hati. Kemudian ini sedikit lebih susah sedikit saja, tapi kita mulai melipat. Semoga kelihatan adik-adik ya. Kita ambil seperti ini, kita lipat kertasnya sebegini. Nah, harus lurus adik-adik ya. Setelah dilipat, kita lakukan hal yang sama juga untuk kertas berikutnya. Dilipat, harus ke empat sisinya adik-adik ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Dan tahap yang terakhir untuk lipatan kertas ini adalah kita buka lipatannya. Adik-adik lihat, ini kita buka. Kita buka, akan jadi seperti ini ya. Kita buka semua lipatannya tadi, kita masukkan ke bagian dalamnya ya. Oke, seperti ini. Adik-adik lihat, bisa kelihatan. Nah, kita buka lagi. Ini kita masukkan ke dalam. Ini yang terakhir adik-adik. Nah, ini kita buka, kita lipat, kita masukkan ke bagian dalamnya sebentar. Nah, jika sudah kelihatan nggak adik-adik? Nah, kita lipat lagi ya. Ini jika sudah kalian buka, akan jadi seperti ini. Nah, sebentar. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian kalian ambil kartu yang tadi sudah kalian lem. Kalian beri lem lagi di kembang yang kalian buat ini, di sisi depan dan sisi belakangnya. Kemudian kalian tempelkan kembangnya di dalam sini. Ditempel seperti ini. Dan terakhir, jika sudah kering, kalian jangan lupa tulis namanya dan lihat, bunganya mekar. Kelihatan ya? Nanti bisa belajar di rumah, dibantu oleh papa mamahnya di rumah. Oke, ini untuk aktivitas anak balita, batita, dan kelas kecil. Nah, lalu anak kelas besar ada nggak aktivitasnya? Ada dong, sebentar. Nah, kalau anak kelas besar, mereka akan membuat buku. Nah, buku kecil. Bagaimana cara membuat buku dengan selembar kertas, Kak? Nah, caranya, ada caranya. Pertama, kalian lipat kertasnya menjadi dua seperti ini. Kalian lipat kertas menjadi dua seperti ini. Usahakan lipatannya lurus. Jika sudah, kalian buka. Dan kemudian kalian lipat lagi kertasnya menjadi dua, sisi yang berlawanan. Nah, ini bagian depannya ya adik-adik ya, sebentar. Ini bagian depannya. Terus kalian lipat lagi menjadi dua supaya bagian ini
dan bagian ini terpisah jadi dua. Ini bagian depan, ini bagian belakangnya. Sebentar. Nah, bentuknya akan jadi seperti ini. Ini tampak depan, ini tampak belakangnya. Jika sudah, adik-adik buka lipatannya, dan kemudian kita perlu menggunting satu bagian. Kita akan gunting bagian yang tengah ini. Ya, jika sudah digunting, bentuknya akan jadi seperti ini. Sebentar, ini dibukakan. Nah, ya. Kemudian kita lipat. Kita lipat seperti ini lagi. Kita lihat. Nah, ini bagian depan, ini bagian belakangnya. Nanti akan ada 6 lembar kertas ya adik-adik ya. Nah, kemudian apa yang harus kalian lakukan? Karena kertasnya masih kosong, adik-adik perlu menuliskan apa yang akan kalian lakukan dengan teman kalian. Contoh, kalian tuliskan satu nama teman kalian, Bobby. Nanti kalau saya ketemu Bobby, saya mau bermain sepak bola dengan Bobby. Atau nanti di lembar yang kedua, kalian tuliskan Ani. Kalau ketemu Ani, nanti saya akan bernyanyi bersama di gereja. Jadi ada 6 nama teman yang perlu kalian tuliskan. Nah, atau jika kalian suka menggambar, kalian boleh menggambar atau menempelkan kertas warna gambar seperti ini. Ya, ini adalah buku yang bisa kalian buat. Dan jangan lupa di bagian belakangnya ada tulisan credit by siapa yang membuatnya. Silahkan tulis nama kalian masing-masing. Oke? Ya, semoga jelas. Nanti kalian bisa mencobanya di rumah. Ya, adik-adik, sekian aktivitas kita untuk minggu hari ini. Dan kita juga mau mengucap syukur. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena kita belum bisa ke gereja, adik-adik boleh menyiapkan amplop persembahannya. Nanti bisa dibawa ketika kita kembali ke sekolah minggu ya adik-adik ya. Dan yang terpenting adalah kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan setiap hari sudah memelihara dan menjaga kita. Nah, adik-adik, kita sudah masuk ke bagian akhir dari sekolah minggu kita. Jangan lupa tetap selalu mengucap syukur, mengasihi semua orang seperti Tuhan mengasihi kita. Dan selalu ingat diam di rumah. Selalu cuci tangan, makan makanan yang sehat, jangan lupa pakai masker kalau kalian keluar rumah, dan jaga jarak. Oke? Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita akan memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak. Anak-anak lagunya ya. Ya, kita akan nyanyikan Yesus cinta semua anak. Mari kita sambil bertepuk tangan, anak berwajib berdiri ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami tetap boleh beribadah walaupun harus beribadah di rumah kami masing-masing. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar saling mengasihi dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon Tuhan memberkati kami, menjagai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Tetap berbahagia, tetap bersuka cita. Bye-bye.